Tahap selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah mengenai closing the deal, ya. Closing atau membuat kalimat penutup itu sangat penting, ya. Closing bisa juga dilanjutkan dengan bridging, ya. Bridging menjembatani, ya. Kalimat penutup itu apa sih, ya? Itu apa, bagaimana pendekatannya, ya. Kita harus mengenali buying signal bahwa customer udah ada tanda-tanda pembelian nih, ya. Oh, customer udah tanya berapa sih harganya misalnya. Oh, harganya sekian. Eh, Lalu Anda harus tanggapin, ya. Boleh nggak minta satu komitmen, boleh nggak ibu coba dulu, ya. Oh ya, baik, saya coba, ya. Pembayarannya akan dilakukan secara apa, debit atau kredit misalnya, untuk lakukan atas bisnis. Semakin Anda familiar dengan cara melakukan tersebut, Anda akan lebih mudah, ya. Uji pada produk Anda yang pertama, ya. Hubungkan dengan sasaran detailing smart tadi yang telah saya sampaikan, ya. Nah, gunakan menjembatani perkenalkan jika Anda dalam satu kunjungan udah secure di dalam produk pertama, ya. Anda bisa menawarkan produk yang kedua, yaitu membridging. Closing nggak harus juga dengan bridging. Anda bisa mengakhiri untuk memfollow up uh, close the deal yang pertama, dan Anda bisa kembali untuk mengunjungi konsumen tadi, customer tadi, ya, dan melakukan penawaran produk kedua setelah order dari pesanan produk pertama tersebut dipenuhi oleh Anda. Itu juga bisa dilakukan. Nah, langkah-langkah dalam membuat kalimat closing itu, yaitu pertama Anda bisa lakukan dengan cara meringkaskan, mensummarize hasil pertemuan tadi, ya. Jadi dok, kita bisa simpulkan atau jadi Pak, Bapak sudah setuju dengan pembicaraan kita, ya. Lalu minta satu komitmen, apakah Bapak atau Ibu bisa melakukan order sekarang atau mulai memesan sekarang, bisa melalui nomor ini atau langsung saya buat PO-nya misalnya. Nah, konfirmasi untuk langkah detailing selanjutnya. Jadi, bolehkah saya nanti di tahap yang kedua mengecek apakah Bapak udah terima atau Ibu sudah terima barangnya, ya? Itu bisa dilakukan. Nah, cari waktu untuk lanjutan detailing selanjutnya. Bapak sama Ibu bisa nggak saya jumpai lagi 3 hari dari sekarang atau 1 minggu dari sekarang, ya, untuk melihat customer tersebut tetap continue menggunakan produk Anda. Nah, komitmen itu apa? Contohnya, si customer sudah mencoba produk Anda. Customer bisa saja sudah membaca material yang telah Anda sampaikan, sudah setuju pada bisnis Anda. Terus customer bisa juga tuh, dia bersedia menghadiri event atau seminar atau presentasi bisnis Anda. Atau customer udah pakai pulpen atau poster di ruang tunggu, ruang kerja customer Anda, ya. Terus customer mau untuk dijumpai atau menjumpai Anda di pertemuan selanjutnya. Ada berbagai macam komitmen yang Anda minta, sebaiknya berdasarkan di mana customer itu berada pada tingkatan merek. Ada customer masih juga belum tahu Anda bisa tentang produk. Mungkin Anda perlu juga mengundang customer untuk seminar atau presentasi di dalam grup, ya, sehingga dia bisa tahu, gain insight lebih detail terhadap produk Anda. Nah, kita masuk sekarang pada konsep bridging atau transisi. Bridging atau transisi itu pada umumnya adalah kesamaan umum yang dimiliki dua produk tersebut. Digunakan pada tipe pelanggan yang mana, apakah sama-sama mempunyai bukti saintifik yang baru, mempunyai profil keamanan yang sama, apa kebutuhan dan interest utama dari customer tersebut, bahwa misalnya safety profile-nya atau keamanan dari penggunaan produk tersebut, atau rasanya lebih enak misalnya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kebutuhan customer dapat dipenuhi
oleh produk atau bisnis Anda selanjutnya. Buat jembatan pembukaan misalnya. Oh, sama seperti yang telah kita diskusikan ya Pak, bahwa produk ini begini, ya. Nah, kita sekarang masuk kepada post call analysis atau analisa post detailing dari semua step-step, langkah-langkah selling step tadi. Inilah langkah yang terakhir dan juga penting. Dan post detailing analysis ini atau analisa post detailing ini sering sekali dianggap remeh. Nah, analisa post detailing ini itu Anda menyelesaikan pekerjaan selling Anda, selling step tadi yang dimulai sejak membuat rencana pra detailing sampai ke post detailing, ya. Analisa post detailing yang baik itu bisa sanggup menjawab tadi kapan produk itu dipakai, mengapa customer menggunakan produk tersebut, bagaimana customer akan menggunakan produk tersebut, sehingga untuk melakukan pendekatan kepada customer itu lebih efektif. Dan analisa post detailing ini menyimpulkan semua aktivitas selling skill tadi dimulai dari rencana pre-detailing dan membantu Anda setiap tenaga penjual Anda untuk mempelajari perkembangan dari setiap detailing Anda. Jadi dibuat catatannya. Nggak mungkin kenapa ratusan customer itu Anda kalau nggak dicatat akan ingat. Nah, inti dari post detailing ini yaitu memperbaharui informasi customer dengan menggunakan atau mencatat detailing note yang berkualitas. Ya, tugas dari seorang manajer mencatat mereview post detailing analisa post detailing ini. Apakah setiap sales rep atau salesman Anda itu memenuhi sasaran detailing mereka, dan Anda sebagai sales rep itu harus bertanya, apakah saya mencapai sasaran detailing saya? Kemudian sejauh apa saya telah menggerakkan customer pada tangga ikatan merek tadi, ya? Apakah customer sudah tadinya tidak pernah tahu tentang produk, sudah mulai mencoba, terus kemudian tangganya meningkat lagi, ya? Apakah sasaran detailing selanjutnya untuk customer ini pada tahap kunjungan berikutnya, apa yang harus saya sampaikan? Nah, post detailing analysis ini itu penting. Jadi kualitasnya harus dijaga karena menggambarkan hasil dari entry point ya. Di dalam sistem Anda juga bisa menggunakan sistem bagaimana mereka tepat waktu secara efektif membangun detailing dan membangun koneksi dengan network dengan customer mereka. Banyak perusahaan-perusahaan besar analisa post detailing itu blank dari pengalaman saya. Nah, analisa post detailing ini bagus untuk mengevaluasi diri, ya mana fokus pada penjualan dan fokus pada langkah-langkah melakukan penjualan tersebut, ya. Apakah sudah memberikan saran, apakah Anda sudah menyampaikan referensi-referensi tentang produk dan bisnis Anda, apakah tim Anda itu menggunakan alat bantu detailing. Di dalam sistem yang bagus sekarang udah ada, itu Anda tinggal membuat data klik bahwa setiap kunjungan sales rep Anda sudah menggunakan alat detailing yang sudah disetujui oleh kantor pusat. Penting sekali nih karena apalagi di dunia IT, sales rep Anda bisa mengambil sumber-sumber dari hal yang tidak disetujui oleh perusahaan. Terus bagaimana customer itu sudah naik posisinya di setiap proses detailing sales rep Anda. Oke, nah nilailah selling skill Anda sendiri. Selling skill dari setiap rep itu harus bisa dinilai oleh manajernya. Apakah mereka menggunakan setiap step dari model sales detailing, dan ini Anda memasuki
materi training atau pelatihan yang disebut namanya coaching, ya. Nah, step mana yang Anda lakukan dengan baik dari setiap sales step tadi? Di mana peluang Anda untuk perbaikan, ya, untuk mengembangkan diri dari selling skill. Nah, yang terakhir ini follow up atas janji-janji yang sudah disepakati di dalam pertemuan sebelumnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang selling skill, basic selling skill ini. Semoga bermanfaat, ya. Dan yang paling penting dari setiap pelatihan yang telah saya berikan, selalu praktekkan di dalam role play, ya. Praktekkan setiap hari, ya, dan praktekkan kepada customer Anda, ya. Praktekkan dengan rekan atau keluarga terdekat. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di pelatihan berikutnya. Salam.